My mom always said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Film ini itu membuat dari sudut para wanita ya. Kalau kita melihat wanita-wanita zaman sekarang itu melihat film ini tuh kayak bisa termotivasi lagi untuk hidup lebih strong, lebih bisa survive kayak gitu tuh. Nah. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Apa kabar nih sobat BB69 nih? Nah, pada hari ini sudah bergabung kembali dengan saya dari admin dari Sindu Movies. Apa kabar Mas Sindu? Baik, luar biasa. Semuanya baik-baik saja. Bagaimana dengan Pak BB? Baik, sehat. Nah, kita mau lanjutin nih pembicaraan kita waktu itu ya. Sekarang kita mau rewind 2020 untuk versi film. Ya, seperti yang kita ketahui, 2020 sudah berlalu 11 hari yang lalu ya. Setidaknya ada beberapa film yang bisa kita lihat bersama, baik itu film-film yang sebenarnya rilis di tahun 2019, tapi memang baru kesampaian di 2020, maupun film-film tahun 2020 yang memang jatahnya rilis di situ. Kayak gitu. Nah, kalau dari apa yang aku lihat di tahun 2020 ini, sebenarnya itu aku menangkap beberapa tema besar yang bisa dibilang cukup mendominasi di tahun 2020. Nah, jika pada awalnya kita melihat bahwa prediksi pada awal dulu tahun 2020 film superhero mendominasi tahun kemarin lebih tepatnya. Tapi kalau kita flashback kembali, itu setidaknya itu ada beberapa film yang lebih mengarah ke arah women centris, atau ibaratnya fokusnya kepada wanita. Nah, setidaknya ada 3 film yang menarik perhatian di tahun 2020 pada waktu itu. Nah, satu yang rilis di 2019 akhir tapi baru rilis di Indonesia 2020 sekitar bulan Februari. Tak lain tak bukan ialah Little Women. Nah, di situ kita bisa lihat kiprah seorang penulis. Lalu bagaimana ia menulis kisahnya di situ, kisah hidupnya, kisah cintanya, semuanya bersama para saudari-saudarinya. Nah, di situ ada satu tokoh utama yang saya maksud di sini adalah Saoirse Ronan. Dia berperan sangat baik sekali di film ini, dan ya, dia juga banyak dipuji-puji oleh para kritikus pada waktu itu. Lalu kita masuk ke film berikutnya, yaitu Wonder Woman lebih tepatnya Wonder Woman 1984 atau 1984 dengan Mulan. Nah, 2 film ini juga yang juga menjadi pembahasan penting karena juga berfokus pada wanita di sini. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa Mulan di sini, kita bahas Mulan dulu. Ini adalah sebuah remake dari film. Kita sudah lihat dari sini animasi, ada beberapa adegan yang bagus, berbeda ya, walaupun bisa dibilang masih faithful, tapi ada beberapa adegan atau beberapa yang
apa ya, bisa dibilang sesuatu yang mungkin menurut saya sebagai pengamat film itu menarik, tetapi justru tidak dimasukkan di tahun 2020, walaupun apa itu untuk intensitas apa itu nama war atau perang pada waktu itu memang lebih diintenstaskan di situ. Nah, di sini untuk Mulan sendiri aku akan masukkan ke bukan film terbaik tahun ini, tetapi lebih ke arah mixed review. Apa itu mixed review? Buat para sobat BB69 yang nggak tahu maksudnya mixed review itu kayak gimana. Kalau mau dibilang bagus, juga nggak bagus-bagus banget. Dibilang jelek, juga nggak jelek-jelek amat gitu. Nah, jadi bisa dibilang film Mulan ini berada di tengah-tengah. Nah, kali ini sedikit akan aku jelasin kenapa Mulan ini bisa juga masuk ke mixed review. Secara simpelnya aja, untuk adegan yang dominan perang, lalu kemudian apa itu namanya Gong Li di situ, lalu si pemeran Mulannya sendiri siapa itu Pak Bebe, Liu Wufei ya, kalau nggak salah ya, bener ya? Iya betul, Liu Wufei. Ya. Lalu kemudian para aktris dan aktor-aktor yang mendukung di film Mulan ini, mereka di dalam porsi-porsinya sendiri itu sudah berperan sangat baik. Kredit khusus tadi saya sempat bilang Gong Li. Gong Li juga berperan sangat baik di sini. Nah, tetapi di sini selain itu, yang poin positifnya itu adalah bagaimana intensitas dari kondisi perang pada saat itu untuk memperebutkan sesuatu. Nah, di sini itu yang menjadikan poin positif. Lalu yang poin ketiga yang positif itu, ya kita masih bisa mendengarkan music scoring yang juga cukup tendang untuk ukuran film remake seperti itu. Apalagi ini remake-nya Disney. Nah, lalu namanya poin positif pasti mempunyai poin negatif juga dalam sebuah film. Nah, yang ini menurut tidak hanya saya sih, tapi juga mungkin sebagian besar netizen atau penikmat film atau mungkin kritikus itu juga menyatakan ada beberapa sesuatu yang bikin film ini mungkin menjadi lebih buruk atau apapun itulah. Yang pertama, itu yang menurutku paling kerasa itu emang di sini Christina Aguilera apa itu namanya membuat kembali atau mempercantik lagu Reflection, tetapi tidak, maksudnya gini ya, ini sebenarnya bagus dia di sini versi Reflection-nya yang tahun 2020 ini memang lebih megah, tetapi apa itu namanya, kalau kita flashback di 1998 di situ kan dua versi juga. Di situ Lea Salonga sebagai pengisi suara Mulan itu kan juga menyanyi Reflection pada waktu adegan filmnya, adegan film animasinya. Nah, di situ ada sesuatu yang miss, dan tidak hanya Reflection juga sih, ada beberapa lagu yang saya lupa judulnya. Nah, di situ tuh menurut aku hilangnya lagu-lagu di Disney ini yang dulu sudah kita sering dengarkan zaman dahulu kala. Nah, di situ tuh kayak feel-nya hilang. Padahal kalau kita apa ya menyangkut pautkan, Disney itu apa ya lebih klop kalau ada beberapa lagu-lagu yang nempel di film itu, at least one or two itu, walaupun bukan film musikal sekalipun, at least di itunya kan ada orang nyanyi 1-2 lagu, it's no problem gitu, tak masalah. Tapi bukti nyatanya almost tidak ada lagu yang berada di adegan film tersebut. Tapi di sini seperti yang aku bilang, diselamatkan oleh remake lagunya Christina Aguilera sendiri yang Reflection itu. Dan dia kan juga nambah lagu baru, Loyal Brave True. Nah, di situ juga Loyal Brave True ini tidak sememorable Reflection di situ. Nah, itu lalu yang menjadi titik perhatian
mengapa mixed review? Banyak penonton yang sudah menonton film ini sebelumnya itu menyayangkan tidak adanya adegan heroik Mulan memotong rambut menggunakan pedang di situ. Itu sangat disayangkan kalau benar-benar kita masih ingat di situ. Nah, itu kenapa saya bilang Mulan masuk ke mixed review. Nah, sebenarnya ada satu lagi film yang menjadi perhatian di tahun 2020, yaitu tadi aku bilang Women Power yang kita sudah lihat sebelumnya. Di akhir tahun ini kita disajikan Wonder Woman 1984 atau 1984. Nah, di sini juga sama kayak Mulan, tapi berbeda dengan Little Women. Kenapa saya bilang sama dengan Mulan? Walaupun sama-sama mengangkat kisah women power, tetapi 11-12 lah film Wonder Woman 1984 ini dengan si Mulan, mixed review. Nah, oke, kita bicarain yang positifnya dulu ya. Untuk hal positif, kalau kita sudah nonton filmnya, kita melihat nama Hans Zimmer di situ, di 84, WW84 ini ada Hans Zimmer. Itu adalah jaminan mutu, dan ketika saya melihat film ini, nah, itu telinga saya benar-benar sangat dimanjakan. Dan gak hanya saya, ternyata beberapa teman-teman reviewer, teman-teman pengamat film, lalu juga beberapa review yang dibaca memang ibaratnya ini loh yang cukup menyelamatkan WW84. Nah, di sini adalah salah satu poin positif dari film ini maksudku. Lalu poin positif dari WW84 ini bisa dibilang film ini itu membuat dari sudut para wanita ya. Kalau kita melihat wanita-wanita zaman sekarang itu melihat film ini tuh kayak bisa termotivasi lagi untuk hidup lebih strong, lebih bisa survive kayak gitu tuh. Nah, lalu poin negatif ini, dan saya ini sempat juga mikir, tapi ini takutnya spoiler atau apa, karena ini juga masih banyak film-film yang akan dibahas di podcast kali ini. Jadi memang saya juga merasa, tetapi juga ada beberapa pengamat film juga yang menyatakan bahwa film kedua ini kelemahannya itu banyak, nggak cuma satu. Itu plot hole. Itu apa? Itu nanti aku nggak akan bahas, pokoknya banyak banget di situ, janggal pokoknya. Mungkin kalau buat orang biasa ya suka-suka saudaranya lah, tapi kalau kita perhatiin cara ini, memang kalau sadar nggak sadar emang ada beberapa plot hole. Nah, itu bukan bagian saya untuk membahas itu, tapi menurut saya plot hole-nya yang ada di sini itu mengganggu sekali untuk jalannya cerita. Kita jadi dibikin penasaran tentang ini, tentang itu. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya kalau untuk perannya si Citahnya itu, siapa itu namanya, Kristen Wiig, sebenarnya bagus dia sebagai pembantu penjahat di situ. Tetapi menurut aku ini kan dia harusnya bisa lebih garang lagi. Dia terkesan garangnya itu cuma setengah-setengah. Nah, lalu yang ketiga, poin negatifnya itu ini kan kalau mindset orang-orang sebelum menonton film ini itu kan film superhero, which is film superhero itu kan bakal banyak adegan action atau adegan melawan banyak musuh dan lain sebagainya. Dengan durasi 2,5 jam lebih, ternyata hanya ada 3, dan lebih dominan tentang hubungan asmara. Gimana ya, hubungan asmara gitu pokoknya. Bener nggak sih?
Kalau aku lihat di apakah dulu di tahun 1984 si Patty Jenkins ini juga sempat research atau gimana, aku nggak tahu. Ini kenapa emang apakah emang wanita itu fokusnya tentang tentang kisah cinta mereka atau gimana, tapi kok ini jadi bukan film superhero, ini mah kalau kita lihat beberapa bagian-bagian plotnya itu kok lebih ke, maaf ini kalau spoiler, jadi banyak ke arah drama romantisnya kayak gitu tuh, dengan hubungannya dengan Steve Trevor kayak gitu tuh, juga cukup ini. Jadi orang mikirnya 2,5 jam kok, gimana? Kalau Mas Hindu setuju gak dengan istilahnya kan kalau kita lihat skornya kan yang awalnya fresh sekarang ini jadi rotten, jadi turunnya cukup drastis nih. Menurut Mas Hindu setuju gak dengan penilaian itu? Kalau ini kabar baru ya, baru rilis beberapa hari lalu, hari ini atau beberapa hari lalu, aku lupa pokoknya. Dan itu ya beritanya itu ya yang wajar itu. Pertama itu aku setuju atau nggak setuju ya, belum bilang ya, tapi aku bilang wajar itu kan orang yang lihat kan pertama baru sedikit, lalu lama-lama banyak, dan menurutku sih wajar sih, soalnya orang expect yang nonton terakhir kayak gitu, mungkin juga ada yang expect-nya kayak saya, banyak mungkin dalam pikiran mereka banyak actionnya atau apa gitu. Nah, kalau gimana tadi pertanyaan kita, balik ke pertanyaan Pak Bibi tadi yang dari fresh jadi rotten atau gimana? Jadi dalam arti apakah memang nilainya itu segitu buruknya gitu? Memang layak gitu, misalnya dari fresh menjadi rotten. Kan waktu itu kan pertama kali keluar kan dia kan kayak kalau di penilaian kan sangat tinggi ya, cukup tinggi sih. Nah, kalau menurut Mas Hindu itu kurang setuju sih. Kan aku tadi bilangnya mix. Menurut penilaian pribadi loh ya, bukan untuk berdasarkan semua rata-rata dan lain sebagainya. Kalau pendapat orang kan juga beda-beda. Karena memang masih ada beberapa poin positifnya. Jadi dibilang tiba-tiba turun ke rotten, itu menurutku nggak rotten amat, karena rotten itu kan kalau di bahasa film itu kan jelek banget gitu. Tadi kan aku masuknya bilangnya film ini mixed review, nggak bagus tapi juga nggak jelek. Jadi menurutku sih no sih. Nah itu tadi, ini sesi 1 udah selesai nih. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa tahun 2020 itu adalah salah satunya adalah tahun yang memfokuskan di kekuatan wanita atau women's power. Nah, untuk bagian kedua, tahun 2020 ini juga salah satu yang menarik perhatian adalah tahun animasi. Kita lihat ada beberapa animasi yang sudah rilis. Aku setidaknya itu nonton udah 5 film. Yang pertama, kita sudah nonton Onward di bulan Februari itu Maret aku lupa. Lalu yang kedua, yang paling fresh sekarang ini, Soul. Lalu yang ketiga, kita juga pasti sudah lihat yang namanya sequelnya Trolls di situ, The World Tour. Lalu yang keempat itu SpongeBob SquarePants, Sponge Out of the Water. 5 itu Scoop. Lalu yang terakhir nih yang ke-6, aku lupa nambahin satu lagi. Yang ke-6 ini Over the Moon. Untuk yang SpongeBob movie, Sponge on the Run ya, bukan. Water itu yang pertama berarti ya? Betul. Jadi yang Sponge on the yang Sponge Out of Water itu yang kedua. Jadi yang terbaru itu yang Sponge on the Run. Berarti yang terbaru Run itu ya, berarti yang Gary itu kan yang Run ya berarti ya? Yang Jerry-nya hilang. Maksudnya Gary kan itu kalau nggak salah. Betul. Ya. Oke.
Maafkan karena banyak materi di sini, jadi oke, kita secara singkat aja. Di tahun 2020 tadi sudah saya jelaskan ada 6 animasi yang sudah saya lihat. 1 dari Netflix, lalu yang benar-benar pure Netflix, lalu itu SpongeBob karena dulu di Paramount pindah ke Netflix, lalu Scoop itu Warner Bros, kita sudah tahu, lalu Trolls itu dari Universal, lalu 2 ini Disney Pixar's. Dan menurutku ini tidak semua film animasi yang rilis di tahun ini itu masuk kategori buruk, tapi hanya ada di mixed review dan bisa dibilang well done atau fresh kalau di Rotten Tomatoes orang bilang. Nah, kalau untuk yang menurutku mixed review sudah jelas lah, 3 animasi yang ini yaitu SpongeBob, lalu Trolls, dan 1 lagi itu Scoop. Nah, 3 ini aku masukkan mixed review. Kenapa? Oke, kita bahas sedikit aja. Sebenarnya kalau Trolls World Tour ini sebenarnya mereka pengen menggait banyak penonton muda itu kan melalui Blackpink ya kalau nggak salah. Tapi di sini feel dari film ini memang berhasil untuk menggait itu para penonton muda untuk lebih mengetahui dunia Trolls, tetapi tidak segreget film pertama. Apakah kutub ibaratnya kayak kutub film kedua itu tidak sebagus film pertama terjadi di film ini gitu, di animasi ini Trolls. Ya walaupun bisa dikata Blackpink ini menyelamatkan film ini ibaratnya, tetapi tidak segreget film pertama. Makanya saya masukkan di next review. Lalu SpongeBob. Ya, SpongeBob sama Scoop ini mirip-mirip sih. Jadi bisa membuat apa ya? Kita kan ibaratnya udah gede nih, udah berada di zona 20 plus gitu kan ya. Jadinya kita ketika melihat film SpongeBob, kita melihat film Scooby-Doo, Scoop maksudku, itu ya apa ya bisa dibilang recall our memories gitu. Jadi kita ya bersyukur bahwa apa itu namanya kita bisa kembali untuk mengenang masa kecil kita kayak gitu. Itu adalah poin positifnya. Lalu poin positifnya untuk film Scoop ini adalah apa itu namanya relationship antara Shaggy dan Scooby di sini, baik dari kecil sampai itunya kita gedenya mereka di situ, itu yang masih menjadi poin plus dari film itu Scoop itu sendiri. Lalu untuk SpongeBob hampir mirip sih, kalau Scoop sama Shaggy, Gary sama SpongeBob itu sendiri. Nah, di sini kemiripan tema sih. Nah, tetapi memang dari yang aku udah bilang pertama tadi di Scooby-Doo, Scoop ini sendiri, maksudku SpongeBob dan Scoop ini juga mirip itunya, kekurangannya. Maksudnya tidak segreget film pertamanya. Jadi film pertama atau ibaratnya serial pertama-tamanya dulu, lalu dan keadaan-keadaan sebelumnya. Nah, jadi 3 film ini yang di sequel, ibaratnya kita 2 sequel dan 1 ini menurutku bukan sequel ya Scoop ini ya. Bener nggak sih Pak? Itu jadi bukan remake juga ya, jadi soft reboot kali ya, karena dari awal lagi ya. Bener ya, jadi dari masa kecilnya kan berarti. Dan 3 ini yaitu, jadi ketika kita sudah pernah menonton mereka sebelumnya, ketika melihat versi terbarunya ini di 3 ini, ya apa ya, di bawah ekspektasi banget. Jadi bukan berarti jelek, tetapi tidak segreget film-film atau serial-serial yang sudah pernah dirilis sebelumnya kayak gitu. Nah, beda kasus dengan mereka bertiga. 3 yang satunya itu ada Over the Moon, lalu ada Soul dan Onward. Nah, di sini walaupun Onward tidak sebagus 2 film lainnya, tapi masih apa itu namanya, masih dikategorikan menjadi satu kategori fresh. Jadi 3 film yang tadi aku sebutkan
ini tadi Soul, lalu Onward, lalu aku masuknya ke kategori fresh. Kita bahas yang Over the Moon dulu deh. Over the Moon ini kan rilisan Netflix, lalu juga kalau nggak salah mengambil legenda dari Negeri Tirai Bambu di situ. Nah, dengan mix itu, tetapi ketika kita melihat apa itu namanya orang-orang di belakang layarnya ternyata orang Disney, dan ketika kita udah lihat filmnya, lah isinya lagu-lagu lagu-lagunya ketika kita bedah liriknya, kita bedah musiknya Disney banget, dan bagaimana cara penyampaian ceritanya, ternyata Disney juga gitu. Dan ternyata apa ya, kita mengingat lagi, flashback lagi di 2019 kalau nggak salah ada film berjudul Klaus ya kalau nggak salah, itu juga bagus gitu, tapi tidak menonjolkan sisi musikalnya pada waktu itu Klaus. Tapi kalau yang Over the Moon ini pesan moralnya dapat, lalu lagu soundtracknya juga bagus, lalu animasinya ternyata juga nggak jelek-jelek amat, dan bisa dibilang selevel dengan DreamWorks, lalu juga Disney. Dan apa itu, jalan ceritanya pun menarik gitu loh. Jadi jarang-jarang legenda tirai bambu dari Negeri Tirai Bambu ini diangkat menjadi film animasi, jarang-jarang banget kayak gitu. Dan di situ ada nilai-nilai positifnya kayak gitu tuh. Nah, lalu yang dua sisanya ini kan dari Pixar tuh. Nah, yang Onward ini itu memang sama Soul ini memang benar-benar bagus, tapi bertolak belakang. Yang satunya lebih fun, lebih banyak apa itu namanya gojekannya, banyak lucunya, tapi pesannya juga dapat mengenai kasih seorang bapak. Sebenarnya sama-sama bagus, tapi kan berbeda ini segmen. Kalau yang Soul ini lebih bukan ke film yang apa ya, film animasi sih, tapi kalau mungkin ditujukan ke anak-anak di bawah SD mungkin lebih mudah dicerna anak-anak yang SMP SMA. Walaupun tidak ada adegan yang apa ya, tidak ada adegan yang aneh-aneh gitu, tapi ini kita diajarkan untuk bersyukur mengenai keadaan kita kayak gitu tuh. Pesan moralnya tuh bagus banget di situ. Nah, kita jadi kayak seperti yang kita sudah apa itu namanya pelajari juga. Bahkan ada teman juga yang bilang, loh ini kok mirip sama filmnya itu, siapa itu, Inside Out. Ya memang mirip, karena juga kalau nggak salah sutradaranya juga sama. Nah di situ. Dan Soul ini itu benar-benar membuat apa ya, kita yang sudah dewasa kali ini itu juga diingatkan kembali tentang apa karir kita lalu dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya ibaratnya kita kalau nonton film ini buat orang dewasa is okay gitu loh. Dan kalau kita juga bukan Disney namanya kalau tidak 1-2 lagu. Nah 1-2 lagu ini aku emang tidak terlalu memorable, tapi aku dengerin pas waktu itu filmnya ada di streaming legal. Di situ wow, memang benar-benar cocok dengan apa yang itu di film itu, warna film tersebut juga. Jadi itu 6 animasi yang apa itu ada di Indonesia, yang rilis di tahun 2020. Nah, kita mau masuk ke sesi 3.